mengembangkan Sobat Ngarit ini. Karena saya sendiri juga nggak ada panggung, ya. Untuk saya sendiri nggak ada waktu buat manggung, nggak ada. Terus saya buat berkumpul di teman-teman itu juga nggak ada. Teman-teman Sobat Ngarit semua itu, ya. Terima kasih banyak pokoknya. Dan permasalahan kemarin di live itu yaitu saya live bersama cewek-cewek, iya kan? Saya live bersama cewek-cewek, ya. Oke, jumpa lagi teman-teman. Setelah kemarin Bunda Fauzana memberikan klarifikasi atau menanggapi apa yang sudah disampaikan Papi Tom dan Mas Iyun 2 hari yang lalu, teman-teman pasti sudah menyimak semuanya. Dari video saya sebelum ini juga sudah jelas semua di situ, disampaikan dari masalah konser tanggal 4 Januari sampai masalah pribadi antara Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Ada banyak hal yang sangat membuat kita sebenarnya agak galau. Karena apa? Karena sesuatu yang selama ini kita bayangkan baik-baik saja, ternyata semua di luar dugaan kita. Dan apa yang sudah disampaikan Bunda Fauzana itu adalah dari perspektif Bunda Fauzana sendiri, dari sudut pandang Bunda Fauzana. Teman-teman harus pahami itu. Dan apa yang disampaikan Papi Tom waktu itu adalah pandangan atau pendapat dari Papi Tom sendiri. Sebagai penanggung jawab kegiatan atau acara untuk konser, Papi Tom juga sudah menjelaskan sangat clear. Dan di situ alasannya adalah karena tiket yang tidak mencapai target. Karena apa? Saya sampaikan ini. Banyak teman-teman yang salah menganggap bahwa Papi Tom seolah-olah menyampaikan yang membuat gagal acara tanggal 4 itu adalah karena pembatalan dari pihak Bunda Fauzana. Dan di situ semuanya clear. Karena Papi Tom sendiri tidak menyampaikan itu. Hanya menyampaikan bahwa tanggal 4 diundur ke tanggal 8 Maret. Dengan konsekuensi tanggal 8 Maret tanpa Bunda Fauzana. Itu clear di situ, teman-teman. Dan kemudian apa yang disampaikan Mas Iyun waktu itu lebih menyangkut ke hubungan pribadi antara Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Nah, setelah itu kita mendengarkan banyak sekali yang sudah disampaikan Bunda Fauzana. Dari masalah pribadi, komunikasi bagaimana, kemudian tentang Mas Iyun sendiri, tentang Bunda Fauzana sendiri, tentang teman-teman Sobat Ngarit, teman-teman Yunfa, semuanya dibahas semuanya. Dan sekarang Mas Iyun menanggapi beberapa hal yang menurut saya memang harus ditanggapi. Karena jangan sampai kita salah menilai, hanya melihat dari salah satu sudut pandang saja, dari satu sudut pandang. Dan rasa-rasanya memang harus begitu. Dan inilah apa yang sudah disampaikan Mas Iyun. Saya live bersama cewek-cewek itu dengan sepengetahuan beliau, ya. Dengan sepengetahuan beliau, saya live sama cewek-cewek itu dengan persetujuan beliau, ya. Dengan cara teman-teman. apa saya dengan persetujuan menghubungi beliau, Bunda ya. F. Padahal kemarin Mas Bayu kan sudah speak up
semua akun saya itu diblok. Ya, saya membenarkan itu semua. Nah ini teman-teman, memang Mas Bayu sempat menyampaikan ketika live setelah Papi Tom dengan Mas Iyun itu menyampaikan hal-hal yang saya bahas tadi. Ada dua hal yang disampaikan Mas Bayu. Yang pertama tentang komunikasi yang jelas. Mas Yun dengan Bunda Fauzana komunikasinya sudah tidak baik-baik saja. Kemudian IG, TikTok Mas Yun sudah diblokir beberapa waktu yang lalu. Itu teman-teman. Saya membenarkan itu semua. Akun saya semua itu diblok. Ya. Tidak terkecuali dengan WA saya. Itu. Ya, dengan cara apa saya berkomunikasi dengan beliau? Dengan cara saya menggunakan nomor ini yang lain agar tidak diketahui oleh keluarga beliau. Itu. Ya. Dan poin keduanya kemarin dari Mas Bayu itu mengatakan saya ke Jakarta satu pun dari pihak keluarga dia atau beliau itu tidak ada yang bisa saya hubungi. Ya, itu memang benar. Ya, satu pun tidak ada yang bisa saya hubungi dari keluarga beliau. Ya. Saya ke Jakarta itu oleh paksaan Bapak Tomli. Perlu kamu ketahui ya. Oleh paksaan Bapak Tomli. Saya ke Jakarta itu dengan paksaan Bapak Tomli karena Bapak Tomli tidak mau saya dijuluki duta janji. Ya. Saya tidak ada keberanian untuk berangkat ke Jakarta itu karena apa? Kembali lagi, saya ke Jakarta itu terkendala oleh modal. Saya nggak punya uang banyak, itu nggak punya. Semua kemarin saya ke Jakarta itu dari bapak semua, dari Bapak Tomli. Ya, perlu kalian ketahui. Terus poin ketiga, kemarin Mas Roni juga mengungkapkan, ya kan? Mas Roni juga mengungkapkan kemarin di Jakarta Mas Yun tidak boleh berfoto bertiga, ya kan? Mas Roni tidak Mas Roni ngomong tidak boleh foto bertiga, yaitu dengan adat Minang, ya, dengan adatnya yang di sana. Ya, saya juga membenarkan itu semua, ya. Saya dilarang foto bertiga dan di situ ada bapak, ada beliau dan saya. Itu dilarang oleh pihak keluarga mereka. Tuh. Dan kemarin itu ada foto berdua itu. Ya, kalau memang foto berdua itu memang benar. Ya, foto berdua itu memang benar yang tersebar kemarin. Dan itu bagi saya suatu anugerah bisa berfoto berdua dengan beliau, ya. Bisa foto berdua dengan beliau. Di waktu itu keluarga beliau ada yang sholat dan ada satunya di kamar mandi waktu itu, ya. Saya tarik beliau, ayo foto gitu. Dan fotonya itu pun tidak di HP saya, melainkan di HP Mas Anas, ya. Melainkan di HP Mas Anas fotonya yang kemarin itu, ya. Terus lanjut di poin keempat. Ini acara, ya, di acara yang dibatalkan. Acara yang dibatalkan kemarin. Acara itu sebetulnya pengen sama Bapak Tomli pengen digabung dengan acara Sobat Ngarit kan. Tapi yang membatalkan itu semua adalah saya. Jangan salahkan Bapak Tomli, ya.
jangan salahkan Bapak Tomli, karena yang membatalkan acara itu sendiri saya untuk menyuruh diundur dan membedakan acara Sobat Ngarit dengan acaranya Deli Wafa, ya. Teman-teman sudah dengar semuanya. Itu dari sudut pandang Mas Yun. Silakan teman-teman nilai sendiri mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi semuanya kembali lagi ke mereka berdua. Saya yakin masih banyak hal yang tidak disampaikan secara terbuka, baik itu dari Mas Yun maupun dari Bunda Fauzana. Coba teman-teman bayangkan, seorang laki-laki menyampaikan sesuatu sampai menangis. Kalau masih ada yang beranggapan apa yang disampaikan Mas Yun itu sebuah pembenaran, saya rasa kembalikanlah ke diri Anda masing-masing. Ketika Anda memendam masalah yang sangat berat, kemudian harus menyampaikan, seorang laki-laki akan sulit sekali untuk mengungkapkan kata-kata, untuk menyampaikan dalam bentuk kata-kata. Karena laki-laki cenderung diam ketika menghadapi suatu masalah. Tapi kalau menurut saya memang kali ini Mas Yun memang harus bicara. Harus menyampaikan fakta yang sebenarnya. Tidak lagi ada sandiwara, tidak ada lagi gimmick, tidak ada permainan kartu, catur, dan lain sebagainya. Laki-laki yang dipegang adalah perkataannya. Dan seorang laki-laki tidak mudah untuk merangkai kata-kata panjang lebar untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, yang berkaitan dengan beban yang sedang dia tanggung. Teman-teman yang laki-laki pasti bisa merefleksikan dengan diri masing-masing. Seperti apa kita kalau sedang menanggung beban permasalahan? Berat memang teman-teman. Dan kembali lagi, silahkan ambil kesimpulan masing-masing. Mana yang baik menurut teman-teman, silahkan diambil baiknya. Mohon maaf, maksudnya diundur, ya, bukan dibatalkan melainkan diundur. Ya, apa alasan Mas Yun kuat untuk tidak menyatukan acaranya Sobat Ngarit dengan Deli Wafa? Ya, alasan kuat saya yaitu saya mengiyakan dan saya menepati janji. Saya mengiyakan dan saya menepati janji. Saya disuruh oleh keluarga beliau untuk mengakhiri ini semua, ya. Saya disuruh untuk mengakhiri ini semua. Ya, saya tepati janji itu. Ya. Tapi acaranya tetap di tanggal 4 itu acaranya Sobat Ngarit. Dan di
tanggal 8 Maret itu acaranya Deli Wafa. Acaranya Deli Wafa. Mas Iyun diminta untuk mengakhiri ini semua. Silakan persepsikan sendiri kata-kata itu, teman-teman. Siapa sebenarnya yang tidak memberikan restu? Kalau memang alasannya seperti yang dikatakan oleh Bunda Fauzana kemarin, saya rasa tidak masuk akal. Karena apa? Di awal tadi Mas Yun sudah menyampaikan ketika Mas Yun PK itu selalu meminta izin. Dan kalau yang menjadi masalah itu hanya hal sepele karena PK dengan perempuan-perempuan, saya rasa juga tidak masuk akal. Karena ketika Mas Yun PK juga masih ada batasan. Dan banyak perempuan, banyak wanita-wanita yang sebelumnya berpakaian terbuka ketika PK dengan Mas Yun diingatkan untuk memakai jilbab, dia memakai jilbab. Dan sebelum menyuruh untuk memakai jilbab, Mas Iyun selalu bertanya, kamu muslim atau bukan? Karena Mas Iyun menghargai perbedaan. Silakan simpulkan sendiri, teman-teman. Acaranya Deli Wafa. Ya. Di tanggal 4 Januari acaranya Sobat Ngarit tetap terselenggara ya. Acaranya tetap diselenggara dan di situ ada Mas Bayu, Pak Edi dan teman-teman yang lainnya masih banyak. Dan di acara tanggal 4 Januari itu tidak dipungut biaya sama sekali ya. Dan yang mempersiapkan itu kembali lagi Bapak Tomli ya. Saya Iyun anak desa, apa mampu mengadakan acara seperti itu? Ya nggak ada. Tapi ya alhamdulillah saya selalu dikelilingi orang-orang baik ya. Terus masalah acara ya yang tanggal 8 Maret itu acaranya Bapak Tomli dan Deli Wafa itu tetap terselenggara ya. Yang udah beli tiket bisa direfund kalau berkenan untuk datang di acara Deli Wafa itu ya. Tetap insya Allah kalau saya masih diberi kesehatan saya akan datang di situ ya. Saya akan datang ke situ ya. Dan kemarin kenapa tiketnya laku cuma segitu ya? Karena Bapak dengan kesibukannya itu, terus kebebanan dengan permasalahan cinta ini ya, mungkin tidak membuat fokus Bapak untuk menjual tiketnya itu ya. Ya sebentar, coba tak hidupin lagi ya komentarnya. Udah ya. Buat teman-teman makasih banyak udah support Mas Yun semuanya ya. Dan yang bilang kemarin Mas Yun gak nepatin janji, Mas Yun gak nepatin janji kan? Hampir semua janji saya tepati ya. Ya.
hampir semua janji saya tepati. Tidak terkecuali janji saya ke keluarga. Terkecuali janji saya ke keluarga beliau. Ya, terima kasih buat teman-temanku semua. Mungkin ya saya agak mengecewakan kalian semua ya, tapi kalian harus tahu jika acara itu diselenggarakan ya menjadi satu Daily Wafa antara Sobat Ngarit, kalian tahu kan apa yang akan terjadi? Ya kan, kalian akan tahu apa yang akan terjadi. Udah ya, untuk keluargaku Sobat Ngarit semua ya, setelah ini jangan ada yuk yang bertengkar ya, saling hujat ya. Kalau pengen hujat saya aja ya. Kalau pengen hujat saya aja. Saya ikhlas, saya ridho. Insya Allah saya tetap kuat kok ya. Ya, jangan ada perpecahan di antara kita satu NKRI ya. Terima kasih semuanya pokoknya. Teman-teman Sobat Ngaritku, kalian istimewa bagi saya ya. Ya, udahlah, ini ya seperti ini kejadian yang nyatanya. Ya mungkin ini hanya masih sepucuknya saja ya. Kalau untuk di dalam ini masih banyak lagi yang saya simpan. Biarkan itu menjadi cerita saya pribadi ya. Itu ya setelah ini jangan ada yang nyerang barat timur, nggak usah. Kalau pengen nyerang saya. Udah seperti itu aja ya. Ya, sampean sendiri bisa menyimpulkan seperti apa hubungan saya, ya kan? Iya. Makasih banyak buat teman-teman. Sobat Ngarit harus tetap kompak. Sobat Ngarit orangnya baik-baik semua ya. Jangan ada yang hujat sana sini ya. Saya mohon itu, kasihanilah saya. Oke? Iya. Mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan di hari ini ya. Itu. Jangan lupa nanti yang berkenan hadir di acara tanggal 4 Januari itu, acaranya Kopdar Sobat Ngarit ya. Dan di tanggal 8 Maret itu acaranya Daily Wafa. Tapi saya sendiri pun juga hadir di acaranya Bapak ya, di tanggal 8 Maret itu, jika saya diberi kesehatan tuh. Iya, udah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada kurang lebihnya Mas Yun minta maaf dari semua ini ya. Saya berterima kasih buat kalian semua yang sudah berperan ya, dan ikut berjuang dalam kisah saya ini ya. Terima kasih banyak ya, terlebih untuk Bapak Tomli mungkin yang berjuang juga ya. Intinya seperti itulah ya. Mas Yun pamit undur diri. Jika ada salah, Mas Yun minta maaf ke kalian semua. Saya mau Sobat Ngarit ini bermanfaat, entah itu dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas yo. Mas Yun pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman, saya rasa semuanya clear. Mas Yun sudah menyampaikan dari yang berkaitan dengan konser tanggal 4 Januari, kemudian acara tanggal 8 Maret. Tapi yang jelas tanggal 4 Januari itu adalah kegiatan untuk kita teman-teman Sobat Ngarit semuanya.
dipisahkan dengan konser Deli Wafa tanggal 8 Maret teman-teman. Jujur terus terang, saya pribadi sangat terharu, sangat sedih dengan semua yang sudah Mas Yun sampaikan. Di balik air mata seorang laki-laki, pasti ada kepedihan yang sangat mendalam. Pasti ada beban yang sangat berat, teman-teman. Dan untuk merangkai kata-kata sebagus mungkin, itu hal yang sangat jauh, teman-teman. Karena menyampaikan sesuatu untuk keluar dari hatinya saja itu sudah sangat berat. Dan buat teman-teman yang telah live Bunda Fauzana kemarin, kemudian membuat viti-viti yang seolah menyudutkan Mas Iyun bukan seorang gentleman, seorang yang tidak mau berkorban, tidak mau berjuang. Silakan renungkan kembali teman-teman. Apa yang mendasari Mas Iyun tidak pergi ke Tanah Minang? Ketika Bunda Fauzana selalu menekankan bahwa seorang laki-laki yang harus terlebih dahulu datang ke rumah seorang perempuan, tapi kembali lagi, dengarkan apa yang sudah sampaikan Mas Yun. Apa yang melatar belakangi Mas Iyun harus berdiam diri. Sungguh, ternyata selama ini di luar dugaan kita semua. Kita selalu beranggapan bahwa semuanya baik-baik saja. Komunikasi di balik layar mereka baik. Di sini semua terjawab. Dan saat disinggung Mas Iyun tidak mau membahas percintaan ketika live, hari ini juga terjawab. Ketika kemarin Bunda Fauzana menyentil yang melarang untuk berbicara masalah percintaan itu Mas Iyun. Saya rasa masuk akal kalau memang kejadian di balik layarnya seperti yang disampaikan Mas Iyun. Karena tidak mungkin membahas percintaan yang memang tidak diinginkan dalam tanda kutip. Buat apa? Apakah harus berhalusinasi? Coba pikirkan lagi teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Kita tetap saling support. Kita doakan mereka masing-masing yang terbaik. Jangan saling menghujat. Kita doakan apapun itu yang sudah terjadi di antara mereka, biarkanlah, karena itu memang sudah kehendak yang kuasa. Jodoh, mati, rezeki, itu Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Kita tetap saling support. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan. Srek, srek, srek.